Halo everyone, kita berjumpa lagi nih tentunya dengan aku Zaskia Febriana Melva kelas 810 SMPN 1 Banu Hampu. Kali ini Zaskia akan mengajak teman-teman semuanya untuk belajar bersama-sama mengenai Teorema Pitagoras. Jadi sekarang Zaskia akan menjelaskan sedikit latar belakang tentang Teorema Pitagoras. Yang pertama, penemu Teorema Pitagoras. Yang kedua, manfaat Teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, Pitagoras menghubungkan antara matematika dan musik. Yang keempat, rumus-rumus Pitagoras. Jadi, yang pertama, Zaskia akan menjelaskan materi tentang penemu Teorema Pitagoras. Berdasarkan catatan sejarah, Teorema Pitagoras pertama kali ditemukan oleh seorang filsuf sekaligus ahli matematika bernama Pitagoras. Kendati demikian, rumus Teorema Pitagoras pertama kali digunakan oleh masyarakat India dan Babilonia sejak 1900 sampai 1600 sebelum Masehi. Selanjutnya, Zaskia akan menjelaskan tentang manfaat Teorema Pitagoras. Yang pertama, dalam bidang arsitektur dan konstruksi. Yang kedua, sistem navigasi. Dan yang terakhir atau yang ketiga, melacak lokasi gempa bumi. Oke, selanjutnya Zaskia akan menjelaskan lagi tentang Pitagoras yang menghubungkan antara matematika dan musik. Kalau dilihat berdasarkan sejarahnya, kita tahu kalau Pitagoras sebegitunya menyukai angka-angka dan rasio. Nah, Pitagoras juga memandang kalau musik juga bisa ditelaah menggunakan matematika. Nih lanjut, yaitu tentang rumus-rumus Teorema Pitagoras. Nah ini dia nih rumus-rumusnya. Lanjut contoh soalnya. Soal yang pertama yaitu berapa panjang BC. Dan inilah jawabannya. Berapa panjang BC pada gambar di bawah ini. Dan inilah jawabannya. Jadi kan panjang CE kan juga tidak diketahui, tapi karena CE sejajar dengan AD, jadi panjangnya sama-sama 15 cm. Sekarang kita akan mencari EB. Kenapa EB 8 cm? Dikarenakan AB dikurang dengan CD yaitu 33 cm dikurang 25 cm dan hasilnya adalah 8 cm. Karena itulah EB 8 cm. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu terdapat suatu segitiga siku-siku dengan ukuran dua sisi yang berpenyiku adalah 21 cm dan 28 cm. Tentukan panjang sisi yang lainnya atau hipotenusanya. Dan inilah jawabannya. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu diketahui ukuran dua sisi yang berpenyiku dari segitiga siku-siku adalah 12 cm dan 16 cm. Tentukan ukuran hipotenusa. Dan inilah jawaban nomor 4. Selanjutnya soal nomor 5. Diketahui suatu bayangan menara memiliki panjang 10 meter dan jika jarak ujung menara dengan ujung bayangan menara adalah 26 meter, tentukan tinggi menara tersebut. Dan seperti inilah mencari jawaban nomor 5 tersebut. Selanjutnya nomor 6. Diketahui panjang sisi tegak lurus sebuah segitiga siku-siku adalah 4 cm. Jika panjang sisi miringnya 5 cm, berapa panjang sisi alasnya? Dan inilah jawaban dari nomor 6 tadi. Lanjut soal nomor 7. Panjang GH adalah. Dan inilah jawaban dari soal nomor 7 tadi. Berdasarkan gambar di bawah, jika panjang AC sama dengan 10 cm, maka panjang dari AB adalah. Dan inilah jawaban nomor 8. Lanjut soal nomor 9. Sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang sisi yang terpendeknya berturut-turut adalah 8 cm dan 15 cm. Panjang hipotenus dari segitiga tersebut dan inilah jawabannya. Lanjut nomor 10. Jika hipotenusa suatu segitiga siku-siku adalah 29 cm dan panjang sisinya adalah 20 cm, maka tinggi segitiga itu ada. Dan inilah jawabannya. Jadi ada sedikit catatan tambah di kelupaan di awal ya.